Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadila, NPM 2101020101, Fakultas Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, PAIC Ekstensi semester 3. Di sini saya akan menunjukkan PowerPoint saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pembimbing Buya Dr. Suwardi SPDI MA. Baiklah, pada PowerPoint Desain Pembelajaran kali ini saya mengambil pembelajaran fikih dengan tema kurban dan akikah. Oke, di slide pertama kita bisa lihat bahwa dalam desain pembelajaran fikih di situ terdapat KD, indikator, tujuan, materi, dan kuis. Pertama, saya akan menjelaskan tentang KD dari pembelajaran fikih dengan tema kurban dan akikah, yaitu menjelaskan pengertian, waktu penyembelihan, dan ketentuan hewan atau binatang kurban dan akikah serta hikmahnya. Untuk indikatornya yaitu kurban dan akikah. Kemudian di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari pembelajaran fikih dengan tema kurban dan akikah, yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tata cara kurban dan akikah, mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dan akikah, dan peserta didik dapat menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan baik. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab yaitu al-udhiyah. Al-udhiyah sendiri diambil dari kata adha yang bermakna adalah permulaan siang setelah terbitnya matahari. Sedangkan al-udhiyah menurut syariat artinya adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak, yaitu berupa unta, sapi, dan kambing untuk mendekatkan diri kepada Allah, yang mana hewan ternak tersebut disembelih pada hari raya Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik ini adalah pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, sebagaimana dikatakan dalam hadis ayyamut tasyrik kulluha dzabhun, yaitu semua hari tasyrik adalah waktu penyembelihan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian kita masuk ke hukum kurban. Di dalam hukum kurban ini terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yaitu yang datang dari mazhab Imam Syafi'i dan jumhur ulama yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah. Sunnah yang diharap atau dikukuhkan. Sunnah di sini ada dua. Yang pertama sunnah ainiyah, yaitu sunnah yang dilakukan oleh setiap orang yang mampu. Yang kedua sunnah kifayah, yang adalah sunnah yang dilakukan oleh sebuah keluarga dengan menyembelih 1 ekor, 2 ekor, atau lebih untuk keluarga yang ada di dalam rumah. Kemudian pendapat kedua datang dari Imam Abu Hanifah yang mengatakan bahwa hukum kurban adalah wajib bagi yang mampu. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di slide. Kemudian materi selanjutnya kita masuk di waktu penyembelihan hewan kurban. Waktu penyembelihan hewan kurban di sini ialah dimulai dari terbitnya matahari pada hari raya Idul Adha, kemudian setelah 2 rakaat sholat Idul Adha, dan kemudian 2 khutbah. Jadi penentunya itu adalah matahari terbit, mulai matahari terbit, kemudian setelah 2 rakaat sholat Idul Adha, dan kemudian setelah 2 khutbah sholat Idul Adha. Di situ mulailah boleh dilaksanakannya penyembelihan hewan kurban, dan berakhirnya adalah setelah matahari terbenam di tanggal 13 Zulhijjah hari tasyrik. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di slide. Nah, kemudian kita masuk ke ketentuan hewan kurban. Hewan yang bisa dikurbankan tadi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama unta, yang kedua sapi atau kerbau, dan yang ketiga adalah kambing. Nah, ini ada ketentuannya. Yang pertama, unta itu adalah di umur 5-6 tahun. Yang kedua yaitu sapi atau kerbau di usia 2 tahun ke atas. Nah, yang ketiga yaitu kambing atau domba dan sejenisnya, yaitu di usia 1-2 tahun. Akan tetapi, jika belum sampai umur tetapi fisik dari hewan tersebut sudah menyamai umur yang sudah ditentukan tadi, maka diperkenankan untuk disembelih. Dan dianjurkan untuk menyembelih hewan yang sehat dan gemuk dari jenis kelamin apapun ataupun dan warna apapun. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pemanfaatan daging kurban. Di sini ternyata pemanfaatan daging kurban ini di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika kurban tersebut menjadi wajib karena nazar seseorang. Jika kurban tersebut menjadi wajib, maka pembagian daging kurban itu pun wajib dibagikan kepada seluruhnya. Tidak boleh ada untuk orang yang menyembelih atau untuk keluarga. Jika terjadi di pembagian untuk keluarga, maka orang yang menyembelih tadi harus mengganti lagi. Dan kemudian jika kurban ini sunnah, maka boleh diambil untuk kita. Pembagiannya yaitu 1/3 untuk keluarga, 1/3 untuk dihidangkan kepada
kepada tamu, dan sepertiga lagi untuk dibagikan kepada fakir miskin. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di slide beserta dalil-dalilnya. Dan materi selanjutnya yaitu hikmah kurban. Hikmah kurban di sini terbagi menjadi dua, yaitu hikmah bagi orang yang berkurban dan hikmah bagi penerima kurban. Hikmah bagi orang yang berkurban yang pertama yaitu menambah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Yang ketiga mewujudkan rasa syukur kepada Allah, dan yang keempat mewujudkan tolong menolong, masih mengasihi dan rasa toleransi. Adapun hikmah bagi penerima daging kurban yaitu yang pertama menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah bertambah semangat dalam hidupnya. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya yaitu akikah. Yang pertama adalah pengertian akikah. Istilah akikah berasal dari kata al-akku yang maknanya adalah memotong. Al-Azhari mengutip perkataan Abu Ubaid dan Al-Asma'i dan lainnya bahwa akikah sebetulnya adalah rambut yang tumbuh di kepala bayi ketika dilahirkan. Nah, hewan yang disembelih itu dinamakan akikah sebab rambut bayi tersebut dipotong ketika prosesi penyembelihan hewan. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa lihat di slide. Kemudian kita masuk ke hukum akikah. Hukum akikah dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah di sini ialah ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Ibadah akikah ini jika dilakukan tentunya berpahala di sisi Allah, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Sebagaimana Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab menyebutkan bahwa al-aqiqatu al-mustahabbu wa sunnatu muakkadah. Hakikah hukumnya adalah mustahab dan sunnah muakkadah. Namun bagi yang jika mempunyai kelapangan rezeki, alangkah baiknya adalah untuk berakikah. Lebih lengkapnya bisa dilihat di slide. Ke dalil akikah. Dalil akikah yaitu terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yaitu An Buraidah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqwa 'anil Hasan wal Husain alaihi wassalam. Rawahu an-Nasa'i bi isnadis sahih. Yaitu dari Buraidah radhiyallahu anhu berkata bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain alaihi wassalam. Hadis ini adalah hadis riwayat An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Jadi dari hadis dalil ini dapat kita simpulkan bahwasanya akikah ini adalah ibadah yang dianjurkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengakikahkan Hasan dan Husain. Kemudian untuk ketentuan pelaksanaan hewan akikah sendiri yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah unta minimal sudah berumur 5 tahun, yang kedua sapi minimal sudah umur 2 tahun, yang ketiga kambing minimal sudah berumur 2 tahun, dan yang keempat adalah domba minimal di bawah umur 1 tahun. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat slide berikut. Nah, untuk pembagian hewan akikah, untuk pembagian daging akikah ini hampir sama dengan pembagian hewan kurban, akan tetapi perbedaannya adalah di akikah alangkah lebih baiknya jika daging tersebut sudah diolah atau sudah dimasak kemudian dibagikan ke rumah-rumah. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di slide ini. Kemudian hikmah akikah di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah merupakan wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada dirinya. Kemudian yang kedua adalah menambah rasa cinta anak kepada orang tua karena anak merasa telah diperhatikan dan disyukuri kehadirannya di dunia ini bagi orang tua, merupakan bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik dengan tetangga dan anak saudara yang ikut merasakan dengan lahirnya seorang anak karena mereka mendapat bagian dari akikah tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kuis. Di sini kuis ini teman-teman bisa lihat di slide. Saya mengambil satu soal, yaitu soalnya adalah yang bukan termasuk syarat ketentuan hewan kurban adalah A. Sapi atau kerbau sekitar umur 2 tahun lebih, B. Kambing atau domba sekitar umur 1-2 tahun, C. Sapi umur 1 tahun, atau